Pembangunan nasional, jadi pembangunan desa dalam pembangunan nasional antara lain untuk menunjang aktivitas ekonomi masyarakat melalui pembangunan. Misalnya ada jalan desa, jembatan, BUMDes, pasar, embung, dan lainnya. Kemudian meningkatkan kualitas hidup 3 bulan. Cara penyalurannya adalah input jumlah KPM, kemudian Perkades atau surat keputusan desa, upload dokumen BLT tadi ada 1% sampai dengan 25%. Kemudian untuk dana operasional adalah paling banyak 3%. Perdesaan. Bahwa sejak lahirnya Undang-Undang Desa, program apa dari pemerintah pusat, dari daerah itu tidak dapat, maka melalui dana desa bisa dikelola usahaannya, termasuk pertanggungjawaban pelaporan pengolahannya bisa berjalan dengan baik. Terus Darto maupun dari Pak Lutfi, terima kasih dan banyak hal yang terverifikasi insya Allah. Kita akan selanjutnya Pak Made terlebih dahulu. Terima kasih pimpinan, yang terhormat pimpinan dan rekan-rekan anggota DPD Komite 4, Bapak-bapak dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa. Terima kasih atas presentasinya, saya kira. Ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan. Yang pertama kepada teman-teman dari Kementerian Keuangan. Ada satu istilah yang saya nggak ngerti di kebijakan TKD 2023 yang hold harmless itu. Jadi saya belum paham ini apa maksudnya. Ada kebijakan dalam rangka penyaluran DAU ya, dana alokasi umum itu. Kemudian yang kedua, tadi memang sepintas disampaikan oleh Bapak Direktur dari Kementerian Desa, dana untuk stunting itu 6,2 T kalau nggak salah. Iya. Artinya dananya sebenarnya sudah cukup besar. Tapi memang ada 22 atau beberapa kementerian yang terlibat di situ. Buktinya dalam menyusun penggunaan itu antara lain. Nah, ini yang menyebabkan kenapa justru dana desa dibebani lagi untuk stunting itu. Padahal dananya sudah cukup besar di pusat sebenarnya. Tadi pantas kalau begitu karena dialokasikan kan banyak sekali tuh. Berapa untuk ini, untuk ini, untuk ini. Tapi apakah itu persoalannya nanti tugas kita Komite 4 untuk membantu Kementerian Desa mengecek ini di desa-desa itu. Jadi mungkin kita kalau bisa tahu alokasi anggarannya untuk kementerian dan KL itu yang untuk stunting itu. Berapa sebenarnya mereka dapat dana itu. Sehingga harus membebankan lagi kepada dana desa. Sehingga pusing juga di daerah itu. Akhirnya justru rakyat kita hanya saya dapat telur satu dan kacang hijau gitu. Itu pun sebulan sekali di posyandu. Betul nggak kira-kira? Itu yang saya dapatkan di desa-desa. Padahal anggarannya kan besar sekali nih, 6,2 triliun di KL, kementerian dan lembaga. Kenapa harus dibebankan lagi? Ini menurut saya perlu dibicarakan lagi kenapa harus begitu. Karena target penurunan penurunan stunting ini kan program, salah satu program prioritas nasional kita. Karena untuk menyambut generasi Indonesia emas itu tergantung kepada ini nih, sukses tidaknya kita menanggulangi masalah stunting ini. Karena itu kualitas manusia sangat ditentukan oleh masa pertumbuhan dia pada waktu masih kecil itu. Jadi ini menurut saya membebani lagi kepada kepala desa untuk ngurus stunting ini. Pak, saya pernah menginventarisasi kantor yang paling banyak pelangnya, kantor pemerintah, pelang, itu nama itu kantor desa. Ya, lebih dari 40. Kalau dipasang itu. Ini teman-teman yang pernah jadi bupati pasti tahu.
Sehingga tidak kurang-kurang kemiskinan itu. Karena saking banyaknya, sampai kepala desa itu pusing, Pak. Saking banyaknya, semua kan bermuara ke desa itu. Semua program pemerintah yang dibuat itu ke sana. Mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, ya ke desa itu semuanya ke desa. Tapi kepala desanya kan kita tahu sendiri berapa sih kemampuan dia. Sehingga hanya plang saja itu, tidak pernah dilaksanakan dengan sebaiknya. Ini saya kira persoalan bagaimana menanggulangi kemiskinan ini agak sulit, Pak. Saya pengalaman sedikit waktu saya jadi gubernur mulai tahun 2012, saya sudah melaksanakan sebelum ada dana desa ini, saya sudah kasih itu desa-desa yang sangat miskin, bagaimana caranya. Saya punya program yang namanya Gerbang Sadu, Gerakan Pembangunan Desa Terpadu. Bagaimana mengintegrasikan 43 plang itu supaya bisa lebih ringkas sehingga lebih bisa dicerna oleh aparat desa. Problemnya di situ, Pak, kita. Tapi dengan saya terapkan program itu, cepat sekali turun itu angka kemiskinan itu. Bahkan saya adakan perlombaan. Tapi setiap desa yang sangat miskin itu saya kasih 1 miliar. Mulai 2012, Pak, di Bali saya anggarkan. Sehingga dalam waktu beberapa tahun saja itu sudah turun drastis itu. Nah, itu kira-kira seperti itu. Jadi ada programnya itu saya buat waktu itu. Dan ini tadi persoalan kalau kita memang, saya kira udah sangat signifikan kerjanya Kementerian Desa, Pak. Bayangkan dari desa mandiri dari hanya 100 sekian sampai sekarang sudah 4.000 lebih. Luar biasa itu. Luar biasa, Pak. Tidak mudah. Belum lagi tadi ada pengembangan desa wisata. Di Bali saja, Pak, desa wisata itu banyak yang nggak laku loh, Pak. Jadi jangan latah gitu. Kalau daerah itu memang tidak punya potensi untuk itu, dukungan sarana prasarana tidak ada ke situ, jalan misalnya segala macam nggak cukup. Jangan bikin desa wisata, Pak, percuma duitnya, habis. Ini seringkali yang kita latah. Semua bikin wisata, Pak. Karena wisata itu memang duitnya paling enak. Ya, paling enak. Nggak usah capek-capek, Pak, itu. Nggak terlalu capek lah. Dan investasinya tidak terlalu besar untuk wisata. Jadi, jangan sampai latah itu. Seringkali desa-desa kita latah karena lihat desa itu, desa wisatanya maju, dia ingin bikin itu juga. Ini wisata-wisata. Ya, siapa yang mau datang, Pak? Hanya orang lokal. Dan pada waktu launching saja ramenya. Setelah itu, tidak ada lagi. Itu banyak terjadi. Jadi memang masalah pendampingan ini, Pak, ini juga. Nanti kaitannya dengan pendampingan itu. Jadi benar-benar pendampingan harus paham betul potensi desa itu dan kemana arah perkembangannya. Tapi sudah sangat signifikan. Itu yang pertama, Pak. Tadi hold harmless itu saya. Terus terang ini jadi bahan pengetahuan saya atau saya yang belum tahu. Yang lain mungkin teman-teman sudah tahu. Terus karena untuk stunting di pusat, itu yang saya pengen tahu. Kemana saja nih duit ini? Kenapa masih harus begitu juga BLT, Pak? Memang lagi sulit waktu itu, waktu COVID itu. Tapi BLT kan dari mana-mana ada. Pak, kalau Kementerian Sosial atau kementerian apapun mau nyari data kemiskinan kan nanyanya ke gubernur. Gubernur nanyanya ke kabupaten, bupati. Jadi yang miskin tuh A, B, C, D ini. Ini naik ke provinsi, provinsi naik ke Kementerian Sosial. Nanti ini numpuk nih, Pak. Pusat ngasih, provinsi ngasih, kabupaten ngasih, BLT dari dana desa dipotong lagi. Sehingga itu tadi double-double itu, Pak. Karena data dari pusat itu dari mana sih, Pak? Karena mungkin pusat itu nyari sendiri. Nggak mungkin, Pak. Nah ini juga sehingga terjadi kekacauan. Emang itu udah lewat lah waktu COVID, cuma saya nggak bisa ngomong aja sih sebenarnya caranya gimana.
Akhirnya yang jadi korban kepala desa, Pak. Ada yang dapat double sampai 3, triple, ada yang nggak dapat. Padahal dia lebih perlu orang itu. Misalnya seperti itu. Jadi masalah BLT itu, menurut saya juga jangan lagi dibebankan kepada dana desa, maksud saya. Memang ini semua kan ngasih perintah akhirnya. Arahan presiden ini, nanti menterinya ngasih lagi ini, semua ngasih. Itu sampai berapa tuh? Banyak sekali, Bapak sendiri pusing. Ya kalau kita datang ke desa, kepala desa pusing Pak ini. Yang mana arahan yang harus dia ikuti itu? Pusing dia. Nah itu kira-kira seperti itu. Kemudian saya setuju Pak, dana desa itu bukan untuk meningkatkan kualitas aparat desa, betul itu. Warga desa itu. Nah, yang bertugas untuk meningkatkan kualitas aparat desa, kementerian dan lembaga, Pak. Jangan lagi diambil dari dana desa itu. Berkurang lagi, jadi habis dia, Pak. Ya, kurang dipakai itu study tour kemana-mana lagi dipakai. Atau untuk memperbaiki kantor desa. Ini tidak boleh. Dulu yang program saya Gerbang Sadu itu, Pak, tidak boleh dipakai memperbaiki kantor desa. Tidak boleh. Jadi hanya untuk menggerakkan perekonomian desa supaya income mereka naik. Jadi dana desa yang sudah dikucurkan tadi saya kalau nggak salah nyatet 587 triliun, Pak ya. 538 salah saya. Memang daya tangkap 538 triliun selama ini sudah cukup banyak nih Pak. Harusnya memang betul kalau hasilnya seperti itu menurut saya worth it Pak. Dan pasti dia akan bisa lebih lagi efektif apabila tadi pemanfaatannya nggak perlu bikin bingung. Jadi tapi memang pendamping Pak. Berapa ribu Pak pendamping tadi? 34.000. Ya kurang sih mestinya. Ya, ya, ya paling tidak sebanyak desa. Dan memang harus qualified orangnya, tidak boleh ada vested interest nih Pak. Ini seringkali kan dikeluhkan begitu. Jadi orang-orang tertentu saja yang ditunjuk padahal tidak kompeten. Nah, ini juga menurut saya betul-betul ada pelatihan sebelumnya untuk mereka itu, untuk yang mendamping ini. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih pimpinan. Pak Sudirman.